Nah, kalau di depan saya ini ada produk apa ini? Keripik sama peyek, ini apa ini ya? Iya. Jadi itu hasil UMKM warga sekitar, Pak. Tadinya kan mereka kan mungkin bingung ya mau memasarkan, mereka membuat barang tapi bingung memasarkannya mau di mana seperti itu. Oh, jadi ada pemberdayaan juga nih ya? Jadi di SRC itu kami menyediakan satu rak khusus namanya Pojok Lokal. Pojok Di lokal. sana kami menampung hasil UMKM dari warga sekitar. Oke, keren. Daripada semua orang penasaran SRC itu apa, Iya. kita undang Ibu Heni Susanto dari PT SRC IS. Apa kabar, Bu Heni? Baik, Bang Senang Andi. bisa ketemu. Terima kasih, Ya. Mbak Tri. Ya, silakan duduk. Bu Heni, ini tadi cerita ya, Mbak Tri cerita bagaimana terjadi perubahan yang sangat signifikan dari warung kelontong yang jorok tadi kita lihat gambarnya bisa menjadi warung kelontong kekinian ya. Kalau kita lihat kan cukup modern, apalagi tadi baru cerita ya menggunakan teknologi digital juga. Iya. Nah, tapi tentu banyak orang bertanya-tanya apa ini SRC? Nah, bisa jelasin SRC itu tujuannya apa waktu didirikan? Sebenarnya simpel aja Bang Andi. Jadi SRC ini sebenarnya warung kelontong masa kini yang sudah melalui pendampingan lah dari kami, dari PT HM Sampurna melalui afiliasinya PT SRC IS itu. Jadi edukasi pendampingan bisnis usaha lah. Jadi yang seperti Mbak Tri tadi cerita, kita memberikan tips-tips yang praktis untuk menjalankan usahanya. Itu berawal dari kita mendengarkan kira-kira kekhawatiran teman-teman toko kelontong ini apa sih gitu ya. Waktu itu teman-teman ini merasa nggak yakin bisa bertahan di dunia usahanya dengan melihatnya persaingan munculnya toko-toko retail modern gitu. Jadi mereka bilang apa iya ya saya bisa bertahan, jangankan maju berkembang, bertahan aja kayaknya nggak yakin gitu. Jadi kami mencarikan gimana sih formulanya supaya teman-teman ini masih bisa terus bertahan bahkan berkembang seperti Mbak Tri contohnya sekarang malah jadi 4 toko. Saya aja ngiri. Jadi bos, saya mau ikut jejaknya, boleh nggak saya gabung sama SRC? Boleh. Kalau Bang Andi sih kelasnya jadi motivator lah buat kami lah gitu ya. Tunggu dulu, ini SRC ini sudah ada sejak kapan? Sebenarnya kita mulai konsep ini udah 12 tahun lalu Bang Andi, 2008 di Medan. Jadi kita mulai kecil lah, 57 toko gitu ya. Kenapa dulu memulai ini? Apa problem yang dihadapi waktu itu sehingga terpikirkan untuk memulai SRC ini? Sebenarnya sama, jadi kita juga melihat hal itu, tapi terus terang waktu itu kami belum menemukan formula yang benar gitu ya. Jadi masih belajar lah gitu. Sampai sekarang pun masih belajar ya. Jadi apa yang kita berikan pada saat itu tuh sebenarnya kurang tepat, kurang scalable lah. Kita bisa mengembangkan yang 57 toko ini, tapi pada saat kita mau bawa lebih luas lagi, karena kan kalau memang benefitnya bagus ya harusnya kita sebarkan lebih banyak kan. Betul. Tapi pada saat kita mau perluas lagi itu ternyata nggak scalable. Jadi mulailah kita berevolusi, mungkin kurang lebih 4-5 tahun lalu kita yes this is it gitu. Kita bilang inilah formula yang tepat lah gitu. Nah, apa itu formulanya itu? Yang Mbak Tri tadi cerita. Jadi kita bilang yang penting mindsetnya para pemilik toko kelontong dia ini mau dulu. berubah Betul. atau tidak? Iya. Kalau dia nggak mau ya repot ya, mau dikasih apa aja ya. Setelah dia mau, apa yang dilakukan? Jadi kita berpendapat lebih baik ngasih kail daripada ikannya gitu. Setuju. Makanya tadi Mbak Tri juga bilang suaminya nantangin kan, dikasih apa, dikasih bayar apa? berapa. Ya, minta ikan terus ini suami. Jadi kita bilang ya lebih baik dikasih kailnya lah Kailnya, gitu ya. Jadi, harus berjuang. Betul. Iya, Dan sense of ownership-nya kan jadi lebih tinggi. Karena ini duitku udah masuk ke sini, jangan sampai rugi kan ya. Investasi sendiri. Jadi mengubah mindset ya. Oke, Dan terus? kita mulai juga perkenalkan ya aplikasi digital, makanya kita bilang toko kelontong masa kini. Jadi kita lihat lagi pain-nya atau tantangannya teman-teman yang pemilik toko kelontong ini. Kalau mereka mau ngisi stok lagi harus ke agen ngantri berapa jam Mbak Tri? 2 jam, 3 jam? Bisa 2 jam, 3 jam, kadang setengah hari. Dan karena sendirian harus tutup toko kan, itu kehilangan kesempatan jualan. Jadi kita bikinkan aplikasi supaya teman-teman toko kelontong ini terhubung ke agennya melalui digital apps ini. Tinggal datang aja, nggak usah meninggalkan toko. Tinggal pencet di handphone. Tinggal main pencet, jempol. barang datang. Bisa, jadi ada yang memberikan service delivery, ada juga yang tinggal ambil. Tinggal ambil, sudah dipak, tinggal ambil. Iya, kan nggak menghemat butuh waktu
banyak, Ya, betul. Jadi kita mulai mengenalkan aplikasi ini, aplikasi pojok bayar, supaya ikut perkembangan zaman lah. Jadi nggak cuma sekedar bertahan, tapi juga grow, ikut berkembang dengan perkembangan zaman yang ada. Gitu. Nah ini udah berapa banyak warung-warung seperti warungnya Mbak Tri ini yang tanda kutip sudah dapat pendampingan atau bantuan dari SRC ini? Sampai saat ini ada sekitar 120.000 lebih, 125.000. Itu di Jawa aja? Ujung ke ujung. Oh, Jadi dari Aceh sampai Jayapura tuh ada. oh jadi bukan cuma di Jawa aja? Jadi kita ingin membagikan rumus ini ke seluruh para pemilik toko kelontong yang memang siap untuk maju lah, untuk mindsetnya sudah berubah. Kita merasa kalau memang ini bagus, kenapa tidak dirasakan oleh semakin banyak, semakin baik lah. Buat kami ini adalah salah satu komitmen kita untuk membantu membesarkan UMKM di Indonesia. Kan ya para pemilik toko kelontong ini tergolong UMKM, Bang Andi. Kalau dari pengalaman Bu Heni nih ya, teman-teman di SRC, itu perubahan apa yang bisa terlihat dari sebelum dan sesudah tanda kutip dapat pendampingan dari teman-teman di SRC? Yang kita lihat perubahannya drastis itu adalah nggak egois mikirin perkembangan toko sendiri, tapi sudah waktunya juga kita berbagi, menolong juga toko-toko kelontong yang lainnya untuk merasakan kehebatannya. Yang tadi Mbak Tri cerita, ada pojok Iya ya, lokal. bahkan membantu UMKM kecil ya yang mulai usaha. Teman-teman SRC ini juga membuka mata dan telinga apa sih komentar pelanggannya. Nah nanti itu diberikan feedbacknya, diberikan masukan ke para UMKM-nya ini gitu. Apalagi yang bisa diperbaiki gitu. Nah ini saya dengar ada harapan-harapan dari mana aja harapan? Dari mana-mana, jadi kita membuka teman-teman SRC, ayo bagikan motivasi semangat, apa saja yang ingin disampaikan ke teman-teman UMKM lainnya di masa-masa seperti ini gitu. Jadi kita buka peluang untuk submit deh kayak apa, dan ini beberapa di antaranya. Harapan mereka dimasukin toples. Ya. Tapi sebelum saya baca saya teringat ada juga gerakan apa kerupuk apa semangat. Itu pengembangan juga dari, itu mungkin contohnya ya. Jadi kita mengajak. Mana? Oh ini. Ya. Oh ini kerupuk semangat itu. Ya kita. Tunggu dulu, apa maksudnya kerupuk semangat ini? Jadi di kemasannya juga ada tuh dituliskan motivasi. Edisi khusus 75 tahun Indonesia memasuki masa new normal ini. Pesan semangat untuk kamu dari kami toko kelontong SRC. Ya. Tunggu, ceritakan ini apa ini ceritanya nih? Jadi kita kerjasama sama UMKM yang memproduksi kerupuk ini. Kerupuk. Mas. Kenapa kerupuk? Karena berkaitan dengan 17 Agustus kita tahu ya, seringnya Oh, balap makan kerupuk. Nah, tapi kan suasana seperti ini, di pandemi seperti ini, kita mengikuti protokol, kita tidak membuat kerumunan lah. Ya. Tahun lalu kita memang mengadakan lomba makan kerupuk bersama. Tahun ini karena memang kondisi yang ada, kita mematuhi segala protokol yang ada, kita buatlah edisi khusus kerupuk ini gitu. Jadi ini kita buat aku aja, aku gantung di kamar, aku makan sendiri. Silakan mau dimakan sekarang pun boleh. Dan menang sendiri karena nggak ada saingannya. Iya. Oke, jadi tujuannya apa tadi? Jadi kita ingin menyebarkan semangat, memotivasi juga untuk para UMKM yang lainnya gitu. Jadi ini kerjasama dengan UMKM yang memproduksi kerupuk. Terus jadi, kerupuk ini diapain? Ini nanti dijual di toko-toko di SRC, ada di 5 kota. Di masing-masing kota ada 50-an SRC yang akan membantu menjual ini. Menjualkan kerupuk semangat ini. Ya. Luar biasanya lagi teman-teman SRC itu sekarang janji bahwa hasil penjualan kerupuk ini mau disumbangkan semuanya, mau disumbangkan untuk pengembangan, membantu pengembangan UMKM di Indonesia. Jadi nanti kita kerjasama untuk disumbangkan untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Jadi jangan aku sendiri yang berhasil, betul, ayo kita aja bergandengan tangan buat semuanya ya. Dan ini kan berarti nilai juga gotong royong itu. Melibatkan kita pembelinya nih gitu. Jadi para konsumen pun jadi ikut terlibat membantu pengembangan nanti UMKM. aku pesanlah kerupuk semangat ini, tak bagiin ke orang-orang supaya semangat 75 tahun kemerdekaan. Catat. Tunggu dulu, ini kita baca harapan untuk Indonesia. SRC Mutiara Ambon. Ambon. Dari Ambon. Iya, tadi makanya dari ujung barat sampai ujung timur kita ada. Oke. Ini mentang-mentang aku dari Ambon. Iya, kebetulan banget. Nah, itu tanda baik, Mas. Tanda-tanda baik. Oke, ini SRC Mutiara Ambon ya. Semoga UMKM Indonesia bisa terus maju dan berkembang serta terus berinovasi dan bersemangat. Pantang menyerah sehingga bisa memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Luar biasa nih Ambon ini ya. Oke, jadi ini terus dari daerah-daerah lain juga ya. Baik. Terakhir Bu Heni,
Apa harapan dengan adanya SRC untuk membantu terutama UMKM, bahkan yang mikro-mikro ini juga dapat Ya. bantuan Ya. untuk perkembangan ke depan? Apa harapannya? Sejalan dengan program pemerintah yang memang ingin memajukan UMKM Indonesia, kita sadarlah peranan UMKM Indonesia ini besar sekali. Masa-masa krisis yang lalu pun UMKM Indonesia yang bisa Menjadi bertahan, fondasi yang kuat ya. yang maju duluan, bangkit duluan gitu. Jadi kita melihat peranannya sebegitu besar untuk pergerakan perputaran roda ekonomi di Indonesia. Jadi yang kita inginkan adalah UMKM di Indonesia tuh maju. Nggak cuma yang terbatas di toko kelontong, ya bidang kami memang lebih banyak di toko kelontong, tapi kami ingin juga semua UMKM di Indonesia tuh bisa merasakan semangat yang ditebarkan oleh teman-teman SRC, kibarkan semangat ya Mbak Tri ya, Iya. supaya menghadapi masa-masa sulit seperti ini tetap semangat, tetap bisa berkarya untuk Indonesia dengan mematuhi protokol yang ada lah gitu ya. Awal-awal pandemi kita mengajarkan banget nih para pemilik SRC untuk pada protokol ya. tetap bisa beroperasi, buka toko, tapi dengan mematuhi protokol yang ada. Baik. Nah, Mbak Tri, kan sudah jadi motivator ini untuk memberikan semangat teman-teman ya, terutama yang bergabung di SRC. Sampaikan sesuatu untuk memberikan semangat buat teman-teman di berbagai daerah di Indonesia yang mungkin saat ini belum sesukses Mbak Tri, tapi mereka kan ingin juga sukses dalam hidup mereka, dalam usaha mereka. Sampaikan sesuatu untuk mendorong mereka agar tetap semangat dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Buat teman-teman SRC seluruh Indonesia, ayo mulai dari saat ini kita berubah jadi lebih baik. Jangan ada kata nanti, besok, mulai dari hari ini. Kita berubah jadi lebih baik bersama SRC Indonesia. Hari ini juga. Hari ini juga. Aku juga mau Hari berubah ini juga. Jangan ada kata nanti, besok, atau lusa. Hari ini juga kita harus berubah. Oke, Mbak Tri terima kasih banyak ya. Iya. Sudah bercerita, berbagi kisah di Kick Andy. Juga Bu Eni terima kasih banyak ya. Paling tidak ini UMKM ini jadi lebih bersemangat ya. Mereka yang memulai usaha kecil, dari mulai warung kecil, kemudian dengan dukungan dari teman-teman SRC bisa berkembang. Ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi semua UMKM di Indonesia bahwa kesempatan itu selalu ada. Amin. Kalau memang mindsetnya mau berubah, mau sukses, pasti bisa. Amin. Oke, terima kasih. Saya selain bagi-bagi semangat, saya mau bagi-bagi buku juga ya. Seperti biasa, di akhir acara ini saya ingin berbagi buku untuk Anda semua di rumah. Anda bisa mendapatkan buku ini melalui dua cara. Yang pertama melalui kuis di Twitter, Kick Andy Show. Kemudian yang kedua melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda yang tadi nontonnya sudah di tengah, jangan khawatir karena Anda masih bisa menonton dari awal, yaitu melalui metrotvnews.com. Dan juga ada cuplikan-cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan akhir kata, bagi Anda yang di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini tetap ingin berbuat baik, caranya mudah, yakni melalui benihbaik.com. Anda tinggal klik, cari penggalangan dana di mana saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Semoga topik kita hari ini memberikan semangat bagi Anda untuk bangkit, apalagi di 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.